9 tips nge-gym bagi pemula untuk dapatkan hasil maksimal. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Syam Bodyguard Fitness. Bagi sobat fitness yang sudah like dan subscribe channel Syam Bodyguard Fitness, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. 9 tips nge-gym bagi pemula untuk dapatkan hasil maksimal. Banyak orang rutin nge-gym untuk menjaga kebugaran tubuh agar hasilnya maksimal. Olahraga di gym perlu dilakukan dengan benar dan konsisten. Nah, bagi Anda yang baru mulai nge-gym, berikut ini tips perlu diketahui oleh para pemula. Anda yang baru pertama nge-gym mungkin memiliki beberapa kekhawatiran. Gym bisa menjadi tempat yang asing dan Anda khawatir tidak bisa menggunakan peralatan olahraga yang ada dan benar. Sebaiknya Anda meminta bantuan petugas atau personal trainer untuk memberikan pengenalan dan panduan untuk menghindari kesalahan saat olahraga di gym. Kekhawatiran lain biasanya datang dari keraguan Anda untuk melakukan latihan dengan teknik yang benar, ataupun bisa terus termotivasi untuk nge-gym dengan rutin. Nah, beberapa tips berikut bisa membantu Anda untuk berolahraga dengan baik di gym. Yang pertama, tentukan tujuan. Tujuan di sini berarti niat ya, niat Anda untuk nge-gym ini untuk apa ya. Sangat penting untuk menentukan terlebih dahulu tujuan Anda berolahraga. Apakah Anda rutin untuk menurunkan berat badan, meningkatkan massa otot, atau membentuk bagian tubuh tertentu. Tujuan inilah yang menentukan program latihan yang akan Anda jalani. Dari mulai latihan, intensitas olahraga, dan frekuensi seberapa sering Anda perlu nge-gym. Namun pastikan Anda yang pemula menentukan tujuan yang realitas. Jangan memaksakan diri. Hal ini dapat membantu Anda tetap termotivasi. Tentukan target latihan secara bertahap, misalkan untuk menurunkan berat badan seperti tadi yang saya katakan pertama, selama 1 bulan Anda mencoba treadmill selama 1 jam untuk seminggu awal. Kemudian minggu-minggu berikutnya latihan ditingkatkan perlahan dengan mencoba angkat beban. Rangkaian latihan intensitas tinggi seperti plank, jump squat, crunch, dan lainnya. Kedua, ketahui cara menggunakan alat gym yang benar. Kebanyakan orang bingung ketika pertama kali masuk gym karena tidak tahu cara menggunakan alat gym yang benar. Tak jarang pemula juga mengikuti yang lain untuk menggunakan alat gym. Misalnya dengan memulai latihan beban yang berat, padahal seharusnya latihan dimulai dari angkat beban yang ringan terlebih dahulu. Jika salah menggunakan alat gym, Anda juga berisiko mengalami cedera olahraga. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya meminta bimbingan dari personal trainer untuk mengetahui fungsi setiap alat yang ada di gym, serta menggunakan alat dengan benar. Ketiga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebelum memulai olahraga apapun, penting untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, guna menurunkan risiko cedera saat olahraga. Mengutip Harvard Health, lakukan pemanasan dan pendinginan paling tidak 5-10 menit, seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan-peregangan otot. Selain berguna untuk menurunkan risiko cedera, melakukan pemanasan dan peregangan otot sebelum olahraga dapat membantu meningkatkan suhu tubuh, menghindari kram dan pegal, serta meningkatkan performa selama berolahraga. Keempat, hindari olahraga berlebihan. Ketika Anda baru memulai nge-gym, jangan langsung melakukannya 5 hari seminggu. Mulailah perlahan-perlahan. Akan lebih baik Anda meningkatkan frekuensi olahraga secara bertahap. Mulailah dengan 1-3 kali seminggu di bulan pertama misalkan. Lalu lakukan lebih sering 3-5 kali seminggu di bulan kedua. Sama halnya ketika latihan, sesuaikan tingkat intensitas dan metode latihan dengan tujuan olahraga Anda. Jika ingin menurunkan berat badan, mengutip situs The National Academy of Sport Medicine, lakukan rangkaian latihan kekuatan setiap
3-2 kali seminggu dengan 2 fase latihan. Pada fase latihan pertama, lakukan rangkaian latihan meliputi push up, step up, balance, suspension strain on row, ball squat, glute breaker, dan valve fresh dengan 12 sampai repetisi untuk 1-3 set. Selanjutnya, pada fase kedua, lakukan latihan single arm row, dumbbell squat, bench press, dan wood cop dengan 8-12 repetisi untuk 2-4 set. Yang kelima, lakukan perlahan dan bertahap. Jika Anda baru mulai berolahraga di gym, lakukan dari tingkat ringan terlebih dahulu, baru berat secara bertahap. Jangan membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kemampuan diri. Terlebih jika Anda baru mulai nge-gym. Anda bisa mulai latihan angkat beban dari yang ringan terlebih dahulu selama beberapa waktu. Sebagai permulaan, angkat beban seberat 5 kg terlebih dahulu. Setelah otot lengan terbiasa dengan latihan beban, Anda baru boleh menambah beban seberat 5-10 kg di waktu selanjutnya. Membentuk dan meningkatkan massa otot memerlukan waktu yang lama. Jika terus latihan dengan konsisten dan menguasai teknik dengan baik, Anda bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Keenam, atur napas dan tempo. Tips nge-gym lainnya yang penting dan kerap kali dilewatkan oleh pemula adalah mengatur napas dan menjaga tempo saat mengangkat beban. Cobalah untuk berlatih mengatur tempo yang tepat, misalnya hitung 1-3 saat mengangkat beban. Lalu tahan dengan menghitung 1-3 kembali sebelum menurunkannya. Ya, ketika mengangkat atau ketika mendorong, ya, dengan 1 hitungan, 1, lalu turun dengan 3 hitungan, 1, 2, 3, 1, ya, dengan keadaan mendorong atau mengangkat. Jika tidak bisa menjaga tempo dengan benar, Anda bisa tanpa sadar berolahraga berlebihan. Hal ini dapat meningkatkan risiko pegel hingga kram otot. Selain itu, pastikan untuk mengatur napas Anda saat latihan menggunakan alat. Buang napas saat Anda mengangkat, mendorong atau menarik alat. Lalu tarik napas saat Anda melepaskan. Ya. Buang napas ketika mendorong dan tarik napas ketika melepaskan. Yang ketujuh, fokus pada program latihan Anda. Saat pertama kali nge-gym, banyak orang merasa tidak percaya diri saat olahraga. Karena berpikir semua orang memperhatikan dan melihat setiap gerakan mereka. Namun, hal tersebut tidaklah benar. Kebanyakan orang justru terlalu sibuk dan fokus pada latihan mereka masing-masing. Oleh karena itu, cobalah fokus, lakukan latihan Anda dengan benar. Jika masih kesulitan, cobalah nyalakan musik dengan earphone untuk membantu Anda fokus pada latihan. Kedelapan, ketahui kapan waktu untuk beristirahat. Tips nge-gym untuk pemula selanjutnya adalah mengetahui waktu istirahat. Setelah melakukan olahraga berat, tubuh membutuhkan istirahat untuk memulihkan diri. Sebaiknya istirahatkan otot-otot tubuh paling tidak 48 jam untuk memulihkan tubuh sementara. Apabila Anda merasa badan sakit setelah olahraga, ya, bukan karena cedera, hal ini normal terjadi dan merupakan pertanda bahwa otot Anda sedang memulihkan diri. Rasa sakit ini umumnya muncul 24-48 jam setelah olahraga dan akan menghilang dengan sendirinya. Namun, jika tidak kunjung reda dan justru memburuk, nyeri bisa terjadi pertanda adanya cedera. Yang terakhir, yang ke-9, penuhi kebutuhan nutrisi setelah olahraga. Tips nge-gym yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur rebus bermanfaat untuk perbaikan otot setelah olahraga. Anda juga harus menghindari makanan yang tidak boleh dikonsumsi saat olahraga seperti goreng-gorengan atau makanan yang cepat saji. Makanan tersebut tinggi lemak sehingga sistem pencernaan harus bekerja lebih keras untuk memecahnya. Padahal tubuh memerlukan istirahat yang cukup selepas olahraga. Selain itu, pastikan minum air putih yang cukup untuk mengganti cairan yang hilang selama berolahraga. Itulah beberapa tips nge-gym untuk pemula yang perlu Anda ketahui.
Jika memiliki kendala saat melakukan olahraga, jangan ragu untuk meminta pendamping dari pelatih profesional.